Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabar hari ini? Kok masih lemes? Udah pada makan belum? Belum ya? Saya juga belum. Saya percaya kita bersuka cita di tempat ini, amin. Kita bisa ketemu dengan teman-teman kita lagi, kita beribadah, ya kita boleh mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita pasti pulang dari tempat ini berbeda, amin. Karena dia berjanji 2-3 orang di tengah-tengah kita. Salah gue. 2-3 orang datang berkumpul dalam namanya, dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Maaf ya, suara saya sudah sedikit agak bideng. Tapi kita tahu kalau kita ada di sini semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari sekali lagi katakan penyertaan-Mu, Kau segalanya, bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama. Mari dengan bangkit berdiri katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Semua karena anugerah. Yes Lord, benar. Bukan karena kekuatanku. Oh yes Lord, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
bagiku. Mari coba Tuhan, naikkan pujian kembali, katakan kepadanya penyertaan-Mu Tuhan. Kau segalanya buat kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Biarlah Kau yang berjalan selalu bersama dengan kami. Hadir-Mu di hidupku, mari katakan anugerah-Mu. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Oh Jesus, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. oh Jesus, Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. oh mari katakan kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Oh Jesus, anugerah, oh Yesus, semua karena kami butuh anugerah-Mu Tuhan. bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh yes Lord, inilah pengakuan kami Tuhan. Kami butuh Engkau, anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Mari katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Yes Lord. Anugerah-Mu, Tuhan, cukuplah bagiku. Amin. Anugerah-Mu, Inilah pengakuan kami Tuhan. anugerah-Mu, Kami hanya butuh pribadi-Mu Yesus. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh yes Lord. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari katakan
bagiku. Mari kita menyembah Dia. Mari beri pujian bagi Dia. Dia Raja kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya tak pernah habisnya dalam hidup kita. Yesus, Kau kami sembah. Yesus, Kau kami tinggikan. Yesus, Kau kami muliakan. Bagi setiap kami Tuhan, biar anugerah-Mu terus nyata buat setiap kami. Biar Tuhan kasih-Mu nyata buat setiap kami. Terima kasih sebab Engkau baik. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. We worship You Lord. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami hanya butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami hanya ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan anugerah-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Mari teman-teman, saya ajak kita angkat tangan kita sekali lagi. Mari kita minta kepada Tuhan, biarlah anugerah Tuhan turun terus bersama dengan kita. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh Jesus, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita, sumber pujian kita, pengharapan kita, Allah yang mengasihi kita, Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Pujian bagi Yesus. Selamat malam Bapa, kami bersyukur kami di tempat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan anugerah-Mu tiada habis-habisnya buat kami Tuhan. Itu sebabnya kami ingin memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, mendengarkan suara-Mu Tuhan, hati-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sungguh rindu setiap kami berjumpa dengan Engkau malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, percaya tidak ada satupun dari kami pulang dengan sia-sia. Tapi kami percaya kami pulang dengan membawa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mulaikan Tuhan ibadah kami pada malam ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, sumber pujian kita. Haleluya. Kayaknya gak afdol kalau gak salam kanan kiri dulu ya. Tegur kanan kiri, bersuka cita karena dia baik. Amin. Kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
Inilah pujian kami Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari lambaikan tangan kita. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya. Mari teman-teman, naikkan pujian ini. Kembali katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia yang ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Mari lambaikan tangan kita katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Rajaku. Haleluya. Siapa puji Tuhan, amin. Dia baik. Mari bersama-sama kita memuji Dia. Mari kita katakan haleluya. Kita bersyukur sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya, puji kemuliaan bagi Allah kita, sumber pujian kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa ada firman Tuhan di tempat ini? Boleh saya lihat tangan-tangan yang percaya? Percaya bahwa ada firman Tuhan, amin. Amin. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namanya Dia di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan.
syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Mari katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, benar Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah pujian kami. Kami bawa hati, bawa hidup kami bagimu. dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan. Oh yes Lord, karyamu indah bagi kami. Karyamu indah bagiku, Kasih-Mu Tuhan, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. mari kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian, dikatakan, ku membawa hati kami Tuhan. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Benar Tuhan, hatiku persembahan bagimu, jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat, hatiku aman dalam kasih-Mu. hatiku aman dalam kasih-Mu. Mari sekali lagi, bawa ku erat di hati-Mu Tuhan. Bawa ku erat di hadirat, Oh Jesus,
bagimu Tuhan malam ini Tuhan. Hidup kami, hati kami bagimu. Yesus Kau yang terindah. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku. Ini kami Tuhan. Hanya Engkau. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Untuk Engkau yang terindah dalam hidup kami Yesus. Yang terindah kepada hamba. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku. Sekali lagi sama-sama teman-teman. Kami bawa hanya Engkau di hidupku. Akui Dia malam ini. Yes, Lord. Kau terindah. Selamanya ku Kami bawa hidup kami Tuhan. membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Aku sehamba, Kau ku sembah. Kami angkat hati kami dan kami katakan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, selama-lamanya setiap kami menyembah-Mu, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yesus Kau ku sembah. Kau ku sembah. Dari hati kami Tuhan malam ini. Dari hati kami malam ini. Kami katakan Kau ku sembah. Kau Yesus Tuhan mulia. Kau ku sembah. Selama-lamanya Kau ku sembah. Oh Tuhan, GPDI sahabat Allah menyembah-Mu malam ini. Kami sembah Tuhan. Kau, thank you Lord. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi katakan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus teman-teman. Sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Haleluya.
hari ini Tuhan boleh bawa kami berkumpul bersama-sama. Bless Impact Community. Sekali lagi Tuhan, kami kumpul sama-sama malam hari ini. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, bukan karena agenda mingguan kami, bukan karena ini ibadah yang harus kami datangi. Tapi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, semua karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami menyediakan mata, telinga, hati, serta pikiran kami. Seluruh keberadaan kami Tuhan. Untuk menerima segala yang baik dan sempurna daripada-Mu. Kami percaya saat kami pulang kami berbeda. Seperti keadaan kami datang. Kami pulang, kami bawa sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kami datang sakit, kami pulang bawa kesembuhan. Kalau kami datang berbeban berat, kami pulang, kami membawa kelegaan dari Tuhan. Kalau kami datang ke sini putus pengharapan, kami pulang dengan pengharapan semangat yang baru. Sebab Allah ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, berbicara buat kami malam hari ini. Urapi lidah bibir hamba dengan cara yang sederhana. Menyampaikan apa yang Kau mau, bukan apa yang hamba mau. Biar sungguh Roh Kudus Kau bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Menjadi roh yang menuntun kami dalam setiap kebenaran Allah. Amin. Kami siap menyambut firman-Mu, kebenaran-Mu. Dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman. Pemain keyboard boleh temani saya kah? Mudah-mudahan udah di briefing sama Bung Mario. Haleluya, thank you. Boleh main enggak apa-apa? Shalom. Saya percaya shalomnya BIC bisa lebih baik dari yang barusan. Shalom. Haleluya, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus buat malam hari ini. Saya boleh ada di tengah Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian di BIC. Satu kehormatan besar, selalu merupakan kehormatan besar untuk menyampaikan sabda Allah di tengah-tengah umat Tuhan yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada jajaran baik gembala senior, gembala sidang, gembala BIC, wakil gembala, seluruh pemimpin yang ada tadi sempat kenalan dengan beberapa bapak-bapak yang luar biasa, Pak Andre, lalu ada Pak Rocky, tadi di bawah ada Pak Samuel, dan tentu saja ada Ibu Sansan tadi ya, dan Bung yang sudah lama saya kenal saudara, yang tadi kurus-kurus itu namanya Bung Mario saudara. Ya, saya kenal dia cukup lama dengan Bung Mario. So, ya terima kasih banyak buat kesempatan yang luar biasa. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya James Farlo Mendrova. Bapak Ibu, saya melayani di salah satu gereja dalam naungan Gereja Bethel Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Jotro Harjo. Jadi saya berasal dari gereja itu dan saya melayani di salah satu cabangnya. Bapak Ibu, tapi saya juga sehari-hari memiliki profesi. Sehari-hari saya mengajar di salah satu universitas negeri yang ada di kota Depok. Saya tidak akan sebut namanya, saya sebut inisialnya saja karena saya takut dikira sombong kalau saya sebut namanya. Saya ngajar di UI Depok, saudara. Itu inisial bukan nama Bapak Ibu ya. Tadi saya sempat bincang sedikit dengan Pak Andre di bawah. Saya mengajar di salah satu program studi yang cukup challenging, cukup menantang. Program studi di tempat di mana saya mengajar adalah program studi ilmu filsafat Bapak Ibu. Jadi saya sehari-hari mengajar filsafat di UI dan sudah kalau saya hitung-hitung mungkin kurang lebih 20 tahun saya belajar dan mengajar filsafat Bapak Ibu Saudara ya. Oleh anugerah Tuhan, banyak orang bilang belajar filsafat bikin orang enggak kenal Tuhan, enggak takut Tuhan, enggak kok. Buktinya ada di depan saudara. Jadi kalau ada anak ponakan yang mau masuk filsafat jangan takut. Asal filsafat UI ada sayanya soalnya saudara. Saya sudah menikah, sudah dikaruniai satu orang putri. Putri yang paling cantik di muka bumi. Saya nggak tahu putri saudara bagaimana, tapi buat saya putri saya paling cantik di muka bumi Bapak Ibu. Istri saya satu oleh anugerah Tuhan. Dan saya terus melayani Tuhan di tengah-tengah seluruh gereja Tuhan yang ada juga di gereja lokal saya. Saya bersyukur malam hari ini saya ada di tengah-tengah saudara. Semua bukan karena kuat gagah saya, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kok nggak ada yang amin saudara? Aminnya fales, sekali lagi ya. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu dia, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tapi malam hari ini bukan tentang saya, malam hari ini tentang Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi saya ada di tengah-tengah saudara, mungkin nanti di tengah-tengah khotbah saya bisa saksikan sedikit tentang kehidupan saya. Tapi malam hari ini saya hadir di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Ketika Ibu Sansan yang menghubungi saya. Memberitahu kepada saya bahwa Pak James bolehkah membagikan
share firman di komunitas BIC. Lalu beliau memberikan tema kepada saya yaitu fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab ini, if you read this Bible, saudara akan mengerti bahwa satu isi kitab ini, semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua kemenangan, semua terobosan, itu hanya terjadi karena satu perkara. Karena ada orang-orang yang fokus sama Tuhan. Kalau saudara baca satu kitab ini, saudara temukan setiap terobosan, setiap keberhasilan, setiap kemenangan, setiap mujizat, setiap kesembuhan yang terjadi dalam kitab yang kita percaya sebagai firman Allah, itu terjadi karena ada orang-orang yang fokus sama Tuhan. Yang amin cuma satu orang, fales lagi saudara. Amin. Saya mau tanya, berapa banyak yang mau mengalami terobosan, kemenangan, mujizat, kesembuhan, keberhasilan di tengah-tengah BIC community malam hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara? Berarti memang saudara harus fokus sama Tuhan. Yang mau fokus katakan amin. Jadi malam hari ini saudara, kalau saya dikasih tema fokus kepada Tuhan, gampang nyarinya. Gimana carinya? Buka aja Alkitab. Cari satu kisah keberhasilan, saudara akan temukan di situ pasti ada kisah tentang orang yang fokus sama Tuhan. Tapi malam hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang dekat dengan hati saya. I want to share to you something that is really close to my heart. Bapak Ibu, saya mendapatkan pesan ini tepat sebelum COVID-19 melanda seluruh dunia. Di ujung 2019, sekitar bulan Oktober, November. Lalu ketika Ibu Sansan hubungi, katakan temanya fokus kepada Tuhan. Lalu saya teringat kembali dengan pesan yang Tuhan berikan kepada saya. Oleh sebab itu hari ini saya akan bicara tentang itu. Boleh slide saya ditayangkan sedikit. Kalau saudara suka nyatet khotbah, saudara suka nyatet jarang orang nyatet di catatan khotbah sekarang. Tapi sekarang orang nyatet di gadget mereka. Maka judul khotbah saya malam hari ini adalah Dancing Above the Waves. Menari di atas gelombang. Nats atau firman Tuhan yang kita bisa buka sama-sama adalah dari Matius pasal 14. Boleh kita buka sama-sama Matius pasal 14. Kalau Bapak Ibu saudara bawa Alkitab elektronik saudara, buka sama-sama Matius pasal 14. Bapak Ibu yang terkasih, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya mau tanya dulu, berapa banyak di tempat ini yang cinta firman Tuhan? Yang cinta firman Tuhan katakan amin. Oke, berarti saudara pasti mau baca firman Tuhan. Ya, karena saudara cinta firman Tuhan, saya yakin saudara pasti mau baca firman Tuhan. Maka mari baca Matius 14 ayat 22 sampai 33, cuma 12 ayat saja. Kita baca bergantian. Yang ganteng-ganteng baca ayat yang ganjil, ayat yang genap. Yang cantik-cantik baca ayat yang ganjil. Jadi kalau ada cowok merasa cantik, baca ayat yang ganjil. Cewek merasa ganteng, baca ayat yang genap. Tapi saya percaya semua nggak ada di sini cewek merasa ganteng, cowok merasa cantik, saudara. Ya, mari baca sama-sama, cowok-cowok bersama dengan saya di ayat genap, lalu nanti cewek-cewek di ayat yang ganjil. Yang mau katakan amin. Ayat genap, mari yang ganteng-ganteng. 1, 2, 3. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Mari ibu-ibu. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. 28 bapak-bapak. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33. Yang percaya firman Tuhan boleh katakan amin. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, ketika tema fokus kepada Tuhan diberikan kepada saya, lalu saya
teringat dengan pesan yang Tuhan berikan di akhir 2019 ini kepada saya. Lalu saya renungkan, saya baca lagi, saya renungkan, saya baca lagi. Dan setiap kali saya baca, saya sudah baca kisah ini berulang-ulang. Selalu ada pengertian yang baru, selalu ada semangat yang baru, selalu ada kekuatan yang baru. Karena Alkitab bilang begini, firman Tuhan itu seperti madu, saudara. Dan madu itu selalu memberikan kekuatan yang baru kepada orang lemah. Madu itu memberikan vitalitas yang baru kepada orang yang sedang kesusahan. Dengar, kalau malam hari ini kau dengar firman Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Amin. Bapak Ibu, Matius 14, 22 sampai 33 kita udah sering dengar cerita ini. We always listen to this story. Tapi saya beri tema malam hari ini adalah Dancing on the Waves. Satu hari saya tiba-tiba lagi nyala-nyalain TV waktu tahun 2018, saya ingat. Waktu itu Asian Games di Indonesia. Tiba-tiba ada lomba selancar, saudara. Waktu itu Oka Sulaksana, peselancar Indonesia. Tiba-tiba dia berselancar dengan sangat luar biasa. Pertama kalinya, saya lagi iseng, tahu-tahu nonton selancar, kok kayaknya seru ya. Lalu gak berapa lama setelah itu saya punya kesempatan datang kembali ke Bali, saya coba untuk berselancar. Ternyata susah, saudara. It's not as easy as kita nonton. Saya mulai berpikir, kenapa ya orang bisa berselancar dengan sangat luar biasa? Mereka bisa naik ke atas gelombang, lalu kemudian bukan cuma naik Pak, tapi menari-nari di atas gelombang. Lalu saya melihat sebuah wawancara dari seorang yang namanya, boleh ada slide di atas ini, namanya Kelly Slater, saudara. Kelly Slater ini adalah juara World Surfing League, juara dunia selancar. Nggak banyak sih dia juara, saudara. Cuma 11 kali. 11 kali juara dunia selancar. Lalu seorang wartawan tanya ke dia gini, Kelly, gimana bisa kamu juara selancar dunia 11 kali? Gimana bisa kamu mengatasi setiap gelombang yang datang, setiap ombak yang datang? Kamu punya keberanian menari di atas ombak, menari di atas gelombang. Jawaban Kelly sederhana, ini jawabannya. It is all about where your mind's at. Semua tentang di mana engkau fokuskan pikiran. Bapak Ibu, demikian juga dengan kehidupan. Di tengah kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, buat yang gak tahu saya kasih tahu, pasti ada badai, pasti ada gelombang. Di tengah kehidupan kita pasti ada masalah. Selama saudara hidup, pasti ada masalah. Tapi pertanyaannya, mampukah saudara menari di atas gelombang kehidupan saudara? Atau saudara malah digulung sama gelombang kehidupan saudara? Oleh sebab itu, slide berikutnya boleh Pak. To be able to dance on the waves is to know where's our minds at. Untuk dapat menari atau mengatasi gelombang kehidupan kita adalah kuncinya untuk mengerti kemana fokus kita mengarah. Bapak Ibu, malam hari ini, teman-teman di BIC, malam hari ini, izinkan saya memberikan kepada saudara bagaimana kita bisa menaruh fokus kita dan bagaimana kita tidak menaruh fokus kita. Sama seperti seorang peselancar, sama seperti seorang Kelly Slater yang bisa 11 kali juara selancar dunia, saudara. Dia tahu betul kemana dia harus berfokus dan kemana dia tidak harus berfokus. Dia tahu betul gelombang mana yang harus dia fokuskan dan gelombang mana yang harus dia skip. Dia tahu betul kapan dia harus paddling, mengayuh papan selancarnya, kapan dia harus menaiki papan selancarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman BIC. Biar malam hari saat kita pulang dari tempat ini, kita jadi orang-orang, bukan cuma sekedar orang-orang yang fokus sama Tuhan. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, semua gelombang dalam hidup kita itu ada di bawah kita. Saudara dapat menari di atas gelombang. Yang setuju katakan amin. Yang katakan amin, tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Saya pilih untuk kasih tahu kepada apa yang jangan saudara fokuskan dulu. There are do's and don'ts. Saya pertama-tama yang don'ts dulu, baru nanti yang do's. Slide berikutnya. Saudara jangan berfokus kepada apa? Supaya engkau dapat menari di atas gelombang, saudara tidak boleh berfokus kepada apa? Yang pertama, don't focus on your past.
Matius 14:22. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang begini. Sesudah itu Yesus segera. Ini sesudah apa Bapak Ibu? Sesudah ayat 21. Apa yang terjadi di Matius 14? Dimulai dari ayat yang ke-13 sampai 21. Perikop di Alkitab Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Bayangin saudara. Yesus dan murid-murid baru mengalami mujizat multiplikasi. 5 roti 2 ikan kasih makan berapa? Kok tidak ada yang jawab ya? Kasih makan berapa? 5.000 orang laki-laki. Udah gitu sisa lagi. Benar ya? Sisa berapa? 12 bakul. Kalau di Duri katanya nggak sisa saudara. Bakul-bakulnya dibawa pulang soalnya. Baru ngalami mujizat yang luar biasa. Ada multiplikasi pelipat gandaan. Kalau saya maunya ada di atmosfer mujizat kayak gitu. Iya dong. Siapa yang nggak mau? 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Siapa yang nggak mau? Cuma sedikit yang kita punya tiba-tiba berlipat ganda. Semua mau. Tapi Yesus ngomong di ayat 22. Sesudah itu, saya suka kata-kata ini. Yesus segera. Bahasa Inggris bilang, after that, Jesus immediately. I just love that word. Immediately. Segera. Tuhan gak mau kita hidup dari mujizat hari kemarin, saudara. Tuhan gak mau saudara tetap tinggal dengan apa yang terjadi pada saudara kemarin. Kenapa? Karena Alkitab bilang Ratapan pasal 3. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Aminnya fales. Sekali lagi. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Yang percaya katakan amin. Yang katakan amin tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habisnya rahmatnya. Apa? Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setia. Pemazmur katakan begini. Sebab tangis dan derita hanya bertahan untuk semalam saja. Tetapi kasih setia Tuhan, sukacita dari Tuhan, terobosan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan akan terbit seperti matahari, surya terbit di pagi hari. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan saudara, yuk jangan berfokus sama masa lalu kita. Saudara, kalau kita lihat masa lalu kita, tidak ada yang baik Pak. Masa lalu kita tidak ada yang baik. Alkitab bilang semua orang berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara sama saya di masa lalu kita orang-orang yang berdosa. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu baru. Oleh karena apa yang Kristus lakukan di atas salib. Sekarang kita bukan lagi orang-orang berdosa. Tapi kita disebut anak-anak Allah. Oleh sebab itu jangan fokus sama masa lalu saudara. Ada yang bilang ke saya gini, tapi Pastor James, kalau kita jalan pakai mobil, pakai motor, itu kan ada spionnya. Kita harus ngelihat ke belakang. Betul, betul. Tapi siapa di sini kalau nyetir, saudara selalu lihat spion, enggak ngelihat ke depan? Ada? Nah, ada, saudara. Kenapa? Saudara tahu betul, kalau saudara cuma lihat spion, enggak perlu nyampe Hashim Asahari, enggak perlu sampai Roxy, saudara. Depan ini aja saudara pasti nabrak. Kalau cuma lihat spion, nggak ngelihat ke depan. Spion itu ada ketika saudara mau belok, bukan? Spion itu ada ketika saudara mau pindah jalur. Tapi bersama dengan Yesus kita tahu jalannya selalu lurus, tidak ada yang belok-belok saudara. Jadi saudara nggak perlu spion kalau saudara jalan sama Yesus. Nggak ada yang amin loh. Alkitab bilang Tuhan udah lupakan dosa kita, dibuang jauh-jauh ke dalam tubir laut. Tapi kita paling pintar jadi penyelam paling hebat. Ngambil dosa tetangga kita angkat lagi ke permukaan. Hei, sudah lupakan masa lalumu.
Tuhan punya masa depan yang cerah, gilang gemilang buat kita, penuh pengharapan. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. Jangan fokus sama masa lalu. Masa lalu jadi pelajaran boleh, tapi jangan fokus ke situ. Nggak ada orang yang nyetir, cuma ngeliat spion. Kalau saudara fokus sama masa lalu, maka saudara saya sarankan ketika saudara nyetir nanti pulang, setirlah sambil lihat spion terus. Nggak usah lihat ke depan. Nggak ada yang mau kan? Tapi kenapa kau masih mau berpegang pada masa lalu? Izinkan Tuhan membawa saudara di masa kini untuk masuk ke masa depan yang penuh pengharapan buat saudara. Yang kedua, slide berikutnya. Jangan fokus ke masa lalumu. Yang kedua, jangan arahkan fokus saudara. Don't focus on your waves. Matius 14:24. 14:24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu, dengar. Jangan fokus sama gelombangnya. Buat Bapak Ibu Saudara yang tadi tidak dengar, saya ulangi lagi kata-kata saya yang tadi di awal. Setiap orang yang hidup itu pasti ngalami masalah. Periksa kiri kanan saudara, masih hidup atau udah gak hidup saudara. Jadi kalau kamu masih hidup, problem is a certain facts. Fakta yang pasti buat saudara. Sama seperti seorang pelaut. Kalau seorang pelaut berlayar, dia pasti ketemu gelombang. Kenapa? Karena dia berlayar di laut. Kalau saudara mau berlayar gak ketemu gelombang, gak usah di laut, berlayar di bathtub saja. Gak ada gelombang di sana. Di Danau Galilea saudara, gelombangnya, ombaknya, anginnya, itu udah kayak samudra luas. Tapi saudara yang pernah mengunjungi Israel, oleh anugerah Tuhan, minggu depan saya berangkat ke Israel saudara, oleh anugerah Tuhan. Tahun lalu saya juga ke Israel, ketika saya berdiri di pantai, di tepi Danau Genesaret, pas banget anginnya lagi kencang. Itu angin kencang. Bahasa Prancisnya pauwanter. Banter itu ya. Kencang sekali anginnya. Itu saya sampai harus pegangan ke jembatan di pinggir Danau Genesaret. Kami ambil dari sisi kota Kapernaum, ada jembatannya. Saya harus pegangan kuat-kuat. Kalau enggak saya kelempar. Dan angin yang kencang itu menghasilkan gelombang yang sangat besar. Listen, kalau matamu fokus pada gelombang, kau akan tersapu oleh gelombang. Kalau hidupmu fokus sama angin sakal dalam hidupmu, maka hidupmu akan tersapu oleh angin sakal. Tapi Tuhan ciptakan kita bukan supaya kita tersapu gelombang. Tuhan ciptakan kita supaya kita mengatasi dan menari di atas gelombang. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus sama-sama. He created you to overcome the waves. Bapak Ibu, kalau 3 tahun kita lalui oleh anugerah Tuhan tentu saja. Dengan segala hormat dan penuh kasih buat orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Tapi 3 tahun ini berhasil kita lewati sampai hari ini. Dan Tuhan masih jaga kita. Apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita masih fokus kepada masalah kita? Dengar, kalau Tuhan bisa selamatkan kita selama 3 tahun ini, Dia tetap Tuhan yang menyelamatkan kita sampai akhir kehidupan kita. Amin. Jangan fokus sama gelombangnya. Yang ketiga, saya berharap saudara menangkap hal ini. Matius pasal 14:26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak Ibu Saudara, ketika masalah datang dalam hidupmu, engkau dihantui masa lalumu atau ada gelombang yang besar menerpa hidupmu, hal yang berikut yang muncul adalah engkau mulai merasa takut. Bilang kiri kanan, jangan takut. Kenapa? Karena ayat ini kasih tahu ke kita, ketakutan mendistorsi kita. Fear distort our focus. Ketika murid-murid merasa takut, Tuhan mereka sebut hantu. Yang dari Tuhan mereka sebut hantu. Kenapa? Karena mereka takut.
Ketakutan akan membuat engkau tidak dapat melihat rencana Tuhan yang indah buat saudara. Ketakutanmu akan masa depanmu tidak akan membuat engkau tidak mampu melihat bahwa Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang indah buat masa depan saudara. Ketakutanmu akan masalah keluargamu akan membuat engkau tidak mampu melihat bahwa Tuhan sanggup pulihkan suamimu, sanggup pulihkan istrimu. Ketakutanmu akan pekerjaanmu membuat engkau tidak mampu melihat bahwa Tuhan sanggup memulihkan pekerjaan saudara. Come on people. Saya pernah ngalami itu saudara. Saya saksi singkat aja. 2021 awal saya dan istri terkena COVID. Tapi ini COVID bukan sembarang COVID, saudara. Istri saya sedang hamil 8 bulan. Di usia kandungan yang ke-8. 32 minggu. Dan bukan cuma hamil sembarang hamil, saudara. Ini adalah bayi pertama setelah 7 tahun menunggu. Can you imagine? Istri saya sesak nafas karena COVID. Istri saya ketika di ronsen paru-parunya 50% putih. Dokter bilang gejala sedang menuju ke parah, moderate to severe symptoms. Pada saat saya dengar itu langsung ketakutan mencengkram hati saya. Semua ayat lupa, saudara. Beneran. Ini main di mana? Ya kak. Mainin aja kak. Singkat cerita, istri saya naik ke kamar isolasi. Waktu itu padahal tidak ada kamar, saudara. Ini kesaksian yang lain lah. Di waktu yang lain saya kesaksikan. Tapi waktu itu harusnya tidak ada kamar. Tapi oleh anugerah Tuhan ada satu kamar buat istri saya. Kamar isolasi. Istri saya naik ke kamar isolasi karena saya tanpa gejala. Saya disuruh pulang sama dokternya. Saya balik ke mobil, saudara, saya diem di mobil kayak orang linglung. Kenapa? Karena saya ketakutan. Itu adalah awal-awal COVID naik kasusnya. Belasan ribu setiap hari. Awal-awal. Kita semua gak tahu apa yang harus dilakukan. Saya diem di mobil mungkin sekitar lebih daripada 1 jam. Ketika udah lebih dari 1 jam, tiba-tiba ada satu suara kecil di hati bilang, James berserah. Saudara, pada saat itu, saya tahu itu suara Roh Kudus. Saya berdoa saudara percaya itu suara Roh Kudus. Saya percaya itu suara Roh Kudus. Tapi saat itu saya bilang sama Tuhan, saya bilang sama Roh Kudus maaf, malam ini aku tidak bisa berserah. Kenapa? Karena saya ketakutan. Oh saya paling pintar nyanyi lagu ini. Aku berserah. Oh saya paling pintar saudara. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Saya bisa tahan improvisasi sampai 5 jam mungkin. Saya paling pintar nyanyi lagu berserah. Tapi malam itu, I just can't surrender. Kenapa? Karena saya fokus sama ketakutan saya. Tapi di tengah-tengah saya dikeliling ketakutan, tiba-tiba Roh Kudus kasih sebuah, saya tidak tahu itu yang mungkin yang Paulus katakan di kitab Filipi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu ada dalam Kristus Yesus. Tiba-tiba seperti ada selimut yang luar biasa adem saudara. Itu turun di atas kepala saya, dari atas kepala saya sampai ujung kaki saya. Di mobil lagi linglung. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh aku berserah, Tuhan kasih aku tanda, istriku dan bayi pertama kami setelah 7 tahun menikah, baik-baik saja. Saudara tahu yang terjadi besoknya, istri saya di PCR, hasil tes PCR-nya, saudara pasti sudah, teman-teman sudah tahu tentang hasil PCR ya. Jadi nilainya semakin tinggi itu semakin baik. Batas ambang batasnya tuh 40 saudara nilainya ya. Nilai PCR istri saya itu 38 dan 39 saudara. Dan pagi itu saya dapat kabar dari istri saya, bayi dalam kandungannya, bidan sampai kaget-kaget. Setiap hari dicek 100% sempurna. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku fokus sama ketakutanku. Tapi hari ini aku percaya, Engkau Tuhan yang luar biasa. Kalau dia bisa lakukan buat saya, dia pasti bisa lakukan buat saudara. Tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Saya minta 10 menit lagi lalu saya selesai. Bapak Ibu, sekarang apa yang harus kita fokuskan?
Slide berikutnya. Jangan fokus masa lalu, jangan fokus pada gelombang, jangan fokus pada ketakutan. Tetapi fokuslah kepada pribadi Yesus. Bilang kiri kanan, fokus sama Yesus. Matius 14 ayat yang ke-26. Alkitab bilang begini. Saudara, ayat 28 itu maksudnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sebelum ini Petrus dan murid-murid yang lain lagi ngapain? Teriak-teriak, saudara. Benar ya? Ketika mereka teriak-teriak ketakutan, 27 Yesus bilang begini, tenang, ini gue, jangan takut. Dari sekian banyak murid yang jalan sama Yesus, cuma satu yang berhasil mengenali suara Yesus. Saya nggak tahu dari sekian banyak kita yang hadir di tempat ini malam hari ini. Saya nggak tahu berapa yang berhasil mengenali firman Allah malam hari ini, saudara. Tetapi yang satu itu karena dia fokus pada pribadi Yesus. Dia bisa mengenali suara Yesus karena dia fokus sama pribadi Yesus. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau engkau berfokus kepada pribadi Yesus, maka engkau dapat mengenali suaranya di tengah-tengah gelombang terbesar dalam hidupmu sekalipun. Baru saya saksi. Di tengah-tengah gelombang kehidupan terbesar saya. Bahkan saat itu saya dipenuhi ketakutan. Saya bisa mengenali ada satu suara lembut kecil. Di hati saya yang bilang, James, berserah. Saudara, kalau engkau fokus sama Yesus, setiap kali Tuhan berfirman kepada saudara, lewat suara langsung di hati saudara, atau lewat firman-Nya, saudara tahu, itu firman Tuhan untuk pribadimu, bukan untuk tetanggamu. Seringkali suami sama istri kalau datang sama-sama ke ibadah, apalagi suami istri yang dewasa muda seperti teman-teman di tempat ini, kalau ada pendeta bilang, suami-suami kasihilah istrimu, istri langsung nyolek, tuh kan, lu sih tadi. Istri-istri tunduk sama suami, suami bukan cuma colek, dicubit istrinya, tuh tunduk. Yang suami istri tidak ada yang amen, tidak apa-apa saudara. Saudara amen, tidak amen itu firman Tuhan barusan. Kalau engkau fokus sama Yesus, engkau tahu firman itu buat saudara. Engkau tahu setiap kali firman disampaikan itu buat hidupmu. Itu buat hidupku. Supaya hidupmu dan hidupku, hidup kita berjalan di jalurnya Tuhan. Amin. Ketika Petrus fokus sama Yesus, dia dapat mengenali suara Yesus. Dan bukan cuma itu, dia berhasil keluar dari perahu dan jadi orang kedua yang berhasil berjalan di atas air. Tapi ketika Petrus kehilangan fokus sama Yesus, Alkitab bilang ketika dirasanya tiupan angin itu, maka Petrus mulai tenggelam. Saya berdoa, tidak ada satupun dari kita yang hadir malam hari ini tenggelam. Tapi kita semua dapat berjalan dan menari di atas gelombang. Karena kita fokus sama Tuhan Yesus. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Saya ingat pujian ini, izinkan saya nyanyi ya. Saudara boleh nyanyi lagu ini sama-sama sama saya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan. Boleh sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Yesus harapan dalam hidupku. Yang percaya dia pengharapan, kita tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Fokus yang kedua, fokus kepada firman-Nya. Ketika engkau fokus sama pribadinya, fokus sama firman-Nya, saudara. Setiap kali saya ingat kejadian di awal 2021 itu, saya selalu tidak tahan sama Tuhan. Kenapa?
Karena firman-Nya yang menguatkan saya. Firman-Nya yang mengubahkan saya. Saudara, saya ini anak pendeta, saudara. Dan anak pendeta itu selalu punya beban yang gak perlu di pundak kami. Ya, apalagi ketika kami tumbuh besar di lingkungan yang memang kenal, udah saling kenal. Oh, anak pendeta tuh. Di sekolah kita gak boleh nyontek. Di sekolah kita gak boleh ngomong kasar. Ya tentu saja itu firman Tuhan. Tapi anak pendeta itu dapat beban ekstra. Ya, di sekolah gak boleh pacaran. Itu yang membuat saya tumbuh menjadi seperti anak-anak pendeta yang saya kenal. Artinya ada anak pendeta yang belum saya kenal, saudara. Sebagian besar anak pendeta yang saya kenal. Artinya ada anak pendeta yang belum saya kenal dan ada sebagian kecil anak pendeta. Oke? Seperti sebagian besar anak pendeta yang saya kenal, saya tumbuh menjadi anak yang paling memberontak. Yang dideka. Mungkin saya selesai di sini habis ini. Tapi di peraturan di rumah saya itu cuma satu. James, kamu akan dapat uang jajan hari itu kalau kamu saat teduh. Jadi saya setiap pagi saat teduh, saudara. Supaya apa? Supaya dapat uang jajan. Satu kali papa saya pelayanan ke luar kota. Tiba-tiba uang jajan itu selalu dititipin ke Mbak. Jadi saya di kamar pagi itu mulai saat teduh. Keadaan saya anak paling memberontak. Saya anak paling bandel, semua sudah saya coba. Saya ingat itu di usia saya 14 tahun. Semua sudah saya coba. Gak usah saya sebut saudara, tapi semua sudah saya coba. 14 tahun. Pagi itu saya lihat Mbak dari kaca jendela kamar saya. Mbak lagi di ruang tamu sapu. Dia harus dengar saya berdoa supaya dia kasih saya uang jajan, saudara. Kalau dia gak dengar saya berdoa, itu duit jajan saya dipakai sama dia. Kadang-kadang Mbak ini emang kayak gitu, saudara. Jadi ketika saya lihat dia masih di ruang tamu, saya mulai nyanyi pelan-pelan. Saat teduh toh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mbak masih di ruang makan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Dia sudah di depan kamar saya overtone. Ku naikkan syukurku supaya dia dengar, saudara. Bukan supaya Tuhan dengar, supaya Mbak dengar. Buat hari yang, oke? Saya nyanyi, saya sejahtera. Kenapa? Karena uang jajan sudah di tangan. Tapi pagi itu ada yang berbeda, saudara. Dan ini Pak Andre, alasan kenapa saya masih percaya Tuhan. Walaupun sudah 20 tahun saya belajar filsafat. Ini alasannya. Ketika saya selesai nyanyi itu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saya selesai, saudara. Tiba-tiba di kuping saya. Ada satu suara jelas. Di kuping. Panggil nama saya. James. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, teman-teman BIC lakukan, kalau di pagi hari buta, masih gelap di luar, saudara sendirian di kamar. Nggak ada siapa-siapa, cuma Mbak yang lagi nyapu. Tiba-tiba ada suara panggil nama saudara. Mario. Saudara, saya lakukan apa yang orang normal lakukan. Saya ambil selimut, saya kelungkupan, saudara. Lalu saya lakukan apa yang orang Kristen lakukan. Dalam nama Yesus. Tapi untuk kali kedua, suara itu panggil saya, Pak Andre. James. Di sini merinding, di sini damai. Saya ingat satu kisah di Alkitab. Ada satu anak ngalami hal yang sama. Dan di kisah itu, anak itu dipanggil berapa kali? Yang di sini baca Alkitab, sini jarang bertobat, saudara. 3 kali. Namanya Samuel. Ini kurang ajarnya James, Pak Rocky. Saya bilang kalau ini Tuhan harus 3 kali. Kalau nggak 3 kali nggak Tuhan. Tapi dia Tuhan yang baik, saudara. Kali ketiga dia panggil nama saya James. And you know what? Ketika dia panggil saya ketiga kali saya bilang, oke Tuhan, ini aku. Hajar aku. Samber aku pakai geledek. Aku tahu aku anak paling bandel, anak paling memberontak. Paling penuh kesalahan. Tapi pagi itu, di tengah-tengah
Tuhan ngurusin bumi supaya gak tabrakan sama Mars, matahari gak tabrakan sama bulan. Dia datang ke kamar anak usia 14 tahun. Panggil nama saya. Saya dengar jelas di kuping saya perkataannya pagi itu. Dan dia cuma katakan 3 kata sederhana dalam bahasa Inggris. I just don't know why in English, I just don't know. But it was in English. 3 kata sederhana dalam bahasa Inggris, dia cuma bilang, James, I love you. Dan perkataan itu ubah hidup saya sampai sekarang. Saudara. Itu perkataan yang ubah hidup saya. Dengar, kalau malam hari ini Tuhan berfirman buat saudara. Fokus sama firman-Nya. Kenapa? Karena firman-Nya sanggup mengubah kehidupan saudara. Dari yang tidak baik, pasti jadi baik. Yang setuju tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Ke slide terakhir aja Kak, ke slide terakhir. Ke slide terakhir. Matius 14:33. Ketika kita fokus sama Tuhan Yesus, ketika kita fokus sama firman-Nya. Satu lagi adalah fokus kepada kebaikannya, tapi saya gak punya waktu untuk jelaskan itu saudara. It's just another story lah. Tapi bagaimana kita bisa mempertahankan fokus kita kepada Dia. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu, ketika kita fokus sama Tuhan. Ketika kita fokus sama firman-Nya. Kadang-kadang gelombang balik lagi datang nyerang hidup kita. Dan the $1 million question, pertanyaan terbesar adalah gimana kita tetap fokus sama Tuhan. Saya temukan, dan salah satunya dari kisah Petrus berjalan di atas air ini. Saya temukan, the best way untuk tetap fokus sama Tuhan adalah ketika kita punya kehidupan yang suka menyembah Tuhan. Ketika masalah terjadi saudara, saudara bukan bilang betapa malang nasibku. Enggak. Ketika masalah terjadi saudara gak bilang luka-luka yang ku rasakan bertubi-tubi engkau. Enggak. Main di deka. Tapi ketika masalah datang dalam hidup saudara, gelombang datang. Saudara berani bilang apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata. Itu dia. Sembah Tuhan, saudara. Sembah Tuhan. Ketika gelombang datang nyerang hidup saudara. Saudara tidak perlu lari keluar-keluar. Aku lagi kena masalah, enggak. Saudara masuk ke kamarmu, kunci pintu, lalu bilang, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku datang menyembah-Mu. Ketika kau datang menyembah Dia, percayalah, Dia Allah yang menjawab doa. Dia Allah yang menjawab doa. Saya merasa Roh Kudus bilang ke saya, ada seseorang di tempat ini yang perlu dengar ini. Saya ulangi sekali lagi, dengar baik teman-teman BIC. Dia Allah yang menjawab doa. Saya tidak tahu doa saudara yang mana yang belum dijawab. Doa saudara yang mana yang belum dapat kenyataan. Tapi dengar, yang saya tahu, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang jawab doa. Kalau saya saksi, sampai jam 2 malam, jam 2 pagi kita tidak berhenti saudara. Tentang bagaimana Tuhan menjawab doa. Tapi satu hal yang saya percaya. Satu hal yang saya alami dalam kehidupan saya. Setiap kali badai mulai menerpa. Setiap kali gelombang mulai tinggi dalam kehidupan. Saya cuma balik ke Tuhan dan bilang, Tuhan, aku cuma menyembah-Mu. Hidupku cuma untuk menyembah-Mu. Pada saat itu, saya bisa balik lagi ke kondisi di mana sepertinya tidak ada masalah. Masalah boleh ada. Tapi ternyata ketika kita nyembah Tuhan, Tuhan lagi bawa kita mengatasi masalah kita. Dan kita menari di atas setiap gelombang masalah kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih teman-teman BIC, jangan lagi fokus ke masa lalu. Jangan lagi fokus kepada gelombang. Jangan lagi fokus kepada ketakutanmu. Tapi fokuslah kepada Yesus. Fokuslah kepada firman-Nya. Dan tetap sembah Dia. Berapa yang percaya Tuhan siap membawa kita menari di atas gelombang. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang percaya saja. Semua percaya? Khotbah berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Yuk bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara.
dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami, lingkupiku, yes Lord, dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa. Dengan iman saudara katakan, di saat badai bergelora, yes Lord, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa atas semesta, ku tenang sebab kau anakku. Malam hari ini izinkan saya berdoa buat saudara dalam waktu yang sedikit yang saya punya. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini, atau bulan ini, ada badai yang begitu besar dalam hidup saudara. There are some waves that you feel like it's too big for me. Gelombang itu terlalu besar, gelombang itu terlalu tinggi, angin itu terlalu kencang. Malam hari ini Tuhan bilang, fokus sama aku. Fokus sama pribadi Yesus. Yesus, Yeshua artinya sang penyelamat satu-satunya. Gelombang apapun, angin sakal apapun, badai apapun yang ada dalam hidupmu, dengar, Yesus sanggup menyelamatkan saudara. Arahkan matamu, pandanganmu kepada Dia malam ini. Sendengkan telingamu kepada firman-Nya malam hari ini. Dan satu lagi yang tadi belum sempat saya katakan, biarlah engkau mengecap dan selalu melihat kebaikan Tuhan. Karena kalau Dia baik hari kemarin, Dia juga baik hari ini buat saudara. Kalau Dia sanggup menyembuhkan kemarin, Dia sanggup menyembuhkan hari ini juga buat saudara. Kalau bulan lalu Dia sanggup membuat terobosan dalam hidupmu, bulan ini pun Dia sanggup membuat terobosan dalam hidupmu. Ada beberapa perkara yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi saya tidak punya waktu untuk jelasin satu-satu. Tapi satu hal yang saya percaya, apapun badai yang kau alami, baik itu dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam hubunganmu, dalam studimu, apapun saudara badai itu. Kalau kau perlu Tuhan hadir dalam perahumu dan berjalan bersama dengan kau, membawa kau terbang mengatasi badai. Kalau kau memerlukan Dia, angkat tangan saja di tempat di mana kau berada. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapak, aku berdoa buat setiap tangan yang terangkat malam ini. Father, I pray for every hands that are lifted up tonight. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa. Setiap tangan yang terangkat, apapun badai dalam hidup mereka. Kami mau katakan, kami adalah Kristen-Kristen Raja Wali. Dan kami mau terbang bersama Tuhan. Tuhan, ini tangan kami yang siap untuk Engkau angkat dan naik mengatasi setiap badai kehidupan kami. Ini tangan kami yang terangkat untuk siap Engkau angkat untuk menari di atas gelombang kehidupan kami. Ini tangan kami Tuhan sebagai tanda kami siap Tuhan untuk berfokus kepadamu, berfokus kepada firman-Mu, berfokus kepada kebaikan-Mu. Dan ini tangan kami yang terangkat sebagai tanda ini hidup kami yang selalu mau menyembah-Mu Tuhan. Dan kami percaya malam hari ini saat kami keluar dari pintu itu, ya masalah boleh ada, ya gelombang boleh tinggi dalam hidup kami, ya boleh badai itu boleh kencang, tapi kami percaya satu perkara, kami terbang mengatasi badai, kami menari di atas gelombang, kami menang, kami cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Oleh sebab itu aku berdoa buat teman-temanku di BIC Community, apapun yang kami perlukan, kami tahu semuanya ada di dalam-Mu. Dan kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami. Dan mata kami hanya tertuju kepada-Mu. Boleh sekali lagi angkat tangan saudara.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Karena kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan malam ini Tuhan. Kami kembali dikuatkan Tuhan Yesus. Kami mau tetap fokus di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau akan membuat kami Tuhan boleh Tuhan Yesus mengatasi setiap badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pakai dengan luar biasa Tuhan dimanapun dia berada. Dan kami sungguh berdoa biarlah firman yang sudah dibagikan tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi boleh terus bertumbuh berbuah berkali lipat Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Diberkati Tuhan. Amin teman-teman. Diberkati. Sebelum menutup saya ingin bacakan beberapa pengumumannya. Oh silakan duduk dulu teman-teman. Minggu depan kita akan kembali lagi diberkati dengan ibadah. Jangan lupa Kamis 14 September dengan pembicara kita, wakil gembala kita Bapak Samuel Paul ya di tempat ini. Jadi datang lagi minggu depan di tempat ini. Yang berikutnya jangan lupa seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA Group BIC dan juga sosial media. Jadi teman-teman yang belum tergabung silakan ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook dan ada TikTok gitu ya. Happy birthday. Yes, kita kasih aplaus dulu dong. Selamat buat teman-teman kita yang berulang tahun. Helen, Silviana, Harry, Devina. Nanti ya, kita doakan bersama-sama ya dari Bapak Gembala, Wakil Gembala kita akan doakan. Kita doakan supaya terus Tuhan menyertai perjalanan mereka. Amin. Jadwal doa puasa BIC jangan lupa teman-teman setiap hari Selasa dimulai dari Senin jam 10 malam dan sampai Selasa jam 3 sore. Ya. Doa fajar jangan lupa kita juga ada doa fajar seperti tadi supaya kita bisa menari di tengah badai ya Pak ya. Jadi kita perlu terus berdoa. Nah doa fajar ini jam 5 pagi ya. Senin, Rabu, Jumat. Jangan lupa ya teman-teman ya. Dan sekali lagi kalau teman-teman membutuhkan bantuan doa jangan ragu-ragu ya. Kami ada di sini untuk mendukung teman-teman kita bersama-sama. Jadi bisa memberikan, menginfokan kepada tim doa BIC. Nomornya ada tertera di display ya. Oh sudah. Itu aja ya. Itu saja pengumuman hari ini. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Bilang sama kamu harus menari di tengah badai. Coba bilang sebelahnya. You should dance above the waves ya. Wah salah saya bahasa Inggris. Ya mari kita bangkit berdiri kita akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari sekali lagi katakan besar. Besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekarang lagi katakan semakin hari semakin bertambah
sembah, pujian bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Besar anugerah-Mu Bapa buat kami semua. Engkau telah memimpin kebaktian kami pada hari ini. Dari awal Engkau telah memimpin pertengahan sampai tiba saatnya kami akan mengakhiri kebaktian kami. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih juga ya Bapa Engkau telah mengirimkan hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau berkati dia Bapa. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar, kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Di mana kami harus fokus kepada Engkau ya Bapa. Bapak terima kasih juga Bapak. Engkau juga yang memimpin Bapak. Ketua BSI kita yang tidak ada pada hari ini, Engkau berkati dia di mana berada, Engkau yang memimpin Bapak. Dalam keluarganya juga Engkau berkati Bapak. Setiap usahanya juga Engkau berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas persembahan rekan-rekan BSI pada hari ini. Dan terima kasih juga Bapak, Engkau yang telah memimpin rekan-rekan BSI yang berulang tahun. Engkau telah memimpin 1 tahun yang lalu, Engkau juga yang akan memimpin 1 tahun yang akan datang. Kami yakin dan percaya Bapak, setiap keperluan kami, Engkau yang akan mengatasinya. Bapak, terima kasih Bapak. Kami tidak tahu Bapak, rekan-rekan kami yang tidak hadir pada hari ini, Engkau saja kiranya yang menilik mereka Bapak. Kami tidak tahu di mana mereka berada, tapi kami yakin dan percaya, Engkau yang memimpin mereka. Bapak yang sakit Engkau tolong sembuhkan, yang punya masalah Engkau tolong beri jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapak, terpuji nama-Mu Yesus. Bapak kami dalam surga, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau yang memberkati kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kau juru selamat kami Bapak, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.